Sosialisme. Di sini kita akan menjelaskan tentang sosialisme. 1. Pengertian sosialisme. Sosialisme adalah ajaran ataupun paham kenegaraan serta paham ekonomi yang mengupayakan agar harta benda, industri, serta perusahaan menjadi milik negara. Sosialisme sendiri lahir di awal abad ke-18. Pada masa ini, terjadi banyak pemberontakan dari kaum buruh industri serta para buruh tani. Pemberontakan ini sendiri bertujuan untuk memperjuangkan masyarakat yang egaliter ataupun setara antara yang satu dengan yang lainnya. Konsep ideologi. Ideologi sosialisme berfokus pada prinsip-prinsip berikut. 1. Kepemilikan kolektif. Alat-alat produksi seperti pabrik dan sumber daya alam dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau negara, bukan individu atau perusahaan swasta. 2. Keadilan sosial. Sosialisme bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di antara semua anggota masyarakat. 3. Perbedaan masyarakat. Masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik, seringkali melalui partisipasi dalam organisasi kolektif atau serikat pekerja. 4. Kesejahteraan umum. Fokus pada peningkat kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan melayani publik yang lebih baik. 5. Perencanaan ekonomi. Beberapa bentuk sosialisme mendukung perencanaan ekonomi terpusat untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan mencegah krisis ekonomi. 6. Solidaritas. Mendorong rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial di mana individu bekerja untuk kesejahteraan kolektif. Berbagai variasi sosialisme muncul, termasuk sosialisme demokratis, sosialis marxis, dan sosialisme pasar yang memiliki pendekatan dan implementasi yang berbeda. 3. Latar belakang munculnya sosialisme. Latar belakang munculnya sosialisme dapat dipahami melalui beberapa faktor kunci. 1. Revolusi industri. Perubahan besar dalam produksi dan teknologi penyebab urbanisasi cepat dan muncul kelas pekerja. Kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi pekerja memicu kerasahan sosial. 2. Ketidakadilan sosial. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Banyak orang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan kekayaan. Pengaruh pikiran filosofis. Ide-ide dari pemikiran seperti Hegel dan Marx mulai menyebar. Marx khususnya menekankan kepentingan perjuangan kelas dan kritis terhadap kapitalisme, revolusi, dan gerakan sosial. Peristiwa seperti revolusi Perancis dan sebagian gerakan buruh memberikan inspirasi dan bagian gagasan sosialisme menunjukkan kemungkinan perubahan struktur dalam masyarakat. Krisis ekonomi yang sering terjadi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 memperkuat argumen untuk sistem yang lebih egaliter dan terencana. Faktor-faktor ini saling terkait dan menciptakan konteks di mana sosialisme bisa muncul sebagai alternatif terhadap kapitalisme. Negara yang menganut sosialisme. Beberapa negara yang dikenal menganut sosialisme baik secara historis maupun saat ini meliputi 1. Cina menerapkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok yang menggabungkan elemen pasar dengan kepemilikan negara. 2. Kuba memiliki sistem sosialisme yang berfokus pada kepemilikan negara atas industri utama dan layanan kesehatan serta pendidikan gratis. 3. Vietnam mengadopsi sosialis dengan reformasi pasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap dengan kontrol politik oleh Partai Komunis. 4. Lao mengikuti prinsip-prinsip
sosialis dan kelola oleh Partai Revolusioner Rakyat Laos. 5. Korea Utara memiliki sistem sosialis yang sangat terpusat dan otoriter. 6. Beberapa negara Skandinavia, meskipun tidak menganut sosialisme sepenuhnya, negara seperti Swedia dan Norwegia menerapkan kebijakan kesejahteraan yang kuat dengan elemen sosialisme seperti sistem kesehatan dan pendidikan yang dibiayai negara. Setiap negara memiliki variasi dan implementasi sosialisme yang berbeda tergantung pada konteks sejarah dan budaya masing-masing. Tujuan dari ideologi sosialisme. Tujuan dari ideologi sosialisme meliputi 1. Keadilan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. 2. Kesejahteraan masyarakat, menjamin akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi semua orang. 3. Kepemilikan kolektif, mendorong kepemilikan bersama atas alat produksi untuk menghindari eksploitasi individu dan memberikan kontrol kepada masyarakat. 4. Partisipasi demokratis, memastikan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. 5. Solidaritas, membangun rasa saling mendukung dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat. 6. Pengembangan ekonomi berkelanjutan, mendorong perkembangan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama.